masker. Terima kasih kepada saudara MC yang sudah memberikan waktu. Namun sebelum saya mulai, saya ingin membangkitkan semangat para relawan Dharma seperti biasa, karena ini adalah tradisi kita untuk membangun sebuah organisasi yang berbasis kepada loyalitas dan juga kebanggaan akan jati diri kita sebagai Hindu Indonesia. Baiklah para relawan, mungkin yang lain yang belum mengenal slogan kami. Jadi kalau kami menyebutkan Puskor Indonesia, diikuti dengan Bangga Bangkit Bangun Jaya Indonesia. Jadi ini ada maknanya, ya. Bagaimana kita ingin membangun kebanggaan dari dalam hati kita, kemudian kita bangkit bersama, menyemangati, memberikan motivasi, dorongan kepada kita semua agar kita tidak terpuruk dengan kondisi-kondisi yang negatif. Kemudian kita bangun berbagai lini perjuangan kita agar Indonesia Jaya ini kita bisa wujudkan. Baiklah, jadi mungkin yang baru mengenal slogan kami bisa mengikuti karena ini adalah wadah keumatan kita sebagai orang Hindu. Jadi oleh karena itu, mari bersama-sama kita teriakkan slogan kita. Puskor Indonesia, Bangga Bangkit Bangun Jaya Indonesia. Terima kasih. Sekali yel sudah luar biasa, mantap. Tepuk tangan bagi semua relawan Dharma dan umat Hindu yang ada di sini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, izinkan saya mengaturkan puja pengastungkara kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hari ini, di hari yang cerah ini, kita bisa bersama-sama berkumpul menghadiri pelantikan Dekorda Badung Puskor Indonesia yang merupakan pelantikan ketiga dari program kita Mugo Daksina di seluruh Bali. Mari bersama-sama kita aturkan puja pengastungkara. Om Swastiastu. Om Mawigena Mastu Nama Sidam. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan bahwa kehadiran kita di sini adalah sebuah panggilan yang merupakan swadharma kita untuk mengabdi kepada kepentingan umat kita. Oleh karena itulah slogan tadi yang sangat membangkitkan kita. Namun sebelumnya yang kita sucikan bersama, Sane Sampun Merago Suci, itu pemangku Pinandite yang hadir pada hari ini. Kemudian jajaran pemerintah daerah Kabupaten Badung yang diwakili oleh Kesbangpol Bapak Swendi, ya, yang sangat berapi-api. Tadi saya sangat melihat bagaimana semangat beliau. Kemudian jajaran camat dari Pak Camat dengan semua jajaran yang ada di bawahnya, juga dari perangkat desa Perbekel dan juga tim di Desa Canggu dan juga di Banjar Babakan yang saya hormati, dan juga berbagai komponen keumatan organisasi Hindu, mulai dari PSN, Prajaniti, kemudian ada KMHDI, Prada, WHDI, bahkan kalau ada perwakilan Parisaga dan MDA, kita harus, ya, menggelorakan semangat ini untuk menjadi spirit dalam kebangkitan Hindu Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, orasi saya kali ini adalah terkait dengan bagaimana kita menguatkan soliditas internal kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi bagian penting dalam pembangunan jati diri negara kesatuan kita ini. Kebetulan hari ini, ya, di ruangan ini ada saudara kita yang juga beragama Hindu dari umat dari Dayak. Silakan berdiri. Dari Dayak Kenya, Ibu Ulan, ya. Beliau hadir di sini, ya, dari jauh-jauh dari Kalimantan Timur, adalah bagian dari kekayaan kita, ya, itu Ibulan, ya. Kemudian dari Maluku, ya, ini Ongen. Jadi ini mahasiswa Maluku dari Pulau Pelosok di Pulau Buru. Kalau Anda tahu Pulau Buru itu adalah pulau pengasingan
Ya, silakan berdiri di depan. Jadi kemudian dari Trisno mana Trisno? Trisno, ya silakan maju. Ini juga dari Maluku, ya silakan. Jadi juga dari Palembang. Ini asli Palembang ini. Silakan maju. Ini masih keturunan dari raja-raja Palembang dan juga raja-raja dari Jawa Tengah, dari Jogja. Ya, Ibu Meli. Ya. Nah, ya beliau ini hadir menyemangati saudara-saudara kita yang ada di Badung. Tujuan saya menghadirkan beliau adalah bagaimana kita sebagai orang Hindu yang ada di Bali ini harus memiliki semangat yang lebih besar daripada mereka. Karena kebangkitan Hindu di luar Bali ini sudah sangat luar biasa. Sedangkan kita di Bali perlu pembenahan dari berbagai sisi, di mana hal-hal yang berkaitan dengan perpecahan internal kita harus kita benahi. Inilah tugas Puskor Indonesia. Tepuk tangan. Dengan trilogi pergerakan kita, baik memperjuangkan sisi keumatan, kemudian membangun kepedulian sosial, kemudian membangun dan menguatkan pemberdayaan, baik ekonomi maupun sumber daya manusia, ini menjadi concern Puskor. Oleh karena itu, saya selalu tekankan pada setiap kali pelantikan, jangan menjadi organisasi yang hanya sebagai papan nama. Jangan menjadi pengurus yang hanya termuat dalam SK. Menjadilah insan-insan terpanggil untuk menjadi pengabdi dan pelayan umat yang saat ini sedang bangkit. Terima kasih, silakan kembali ke masing-masing tempat. Kebetulan tahun 2017 saya berangkat ke Maluku, ke pelosok-pelosok. Dari suku K itu ada di Pulau Tanimbar yang jarak tempuh dari pelabuhan kecil ke pulaunya itu kurang lebih 5 jam menggunakan perahu yang tidak memiliki mesin yang ideal. Jadi perjalanannya itu sangat menantang karena arus di daerah Maluku itu arus sangat deras. Pertama kali saya naik perahu itu saya merasa takut. Terus terang, ombaknya luar biasa. Tetapi ketika melihat anak-anak dari Tanimbar K yang bersekolah di Tual, ya Kecamatan Tual, Kabupaten Tual, mereka bersekolah itu jauh sekali gitu. Jadi saya melihat semangat mereka sama sekali tidak ada rasa takut. Padahal gelombangnya tinggi sekali. Itu di daerah Tanimbar, Pulau K, terpencil. Ternyata dari penelusuran sejarah, di sana terjadi asimilasi antara orang Bali yang dulu dikirim sebagai prajurit Majapahit, kemudian tinggal di sana, beralkulturasi dengan penduduk lokal, sehingga lahirlah budaya dan tradisi Hindu K. Termasuk John K itu ada di sana, dari sana asalnya. Ya masih satu suku. Ya hanya saja John K sudah mungkin melupakan ya apa yang menjadi warisan leluhur mereka di sana. Nah, kemudian perjalanan 5 jam ini membuat saya termotivasi bahwa umat yang hanya sekitar 200 kakak itu bisa bertahan di sebuah pulau terpencil untuk menjalankan tradisi, ajaran, keyakinan leluhur mereka tanpa terpengaruh oleh berbagai arus globalisasi, baik karena desakan ekonomi, baik karena desakan iming-iming pendidikan, meraih pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya. Ini yang membuat mereka kuat. Dan saya sangat termotivasi bahwa di Bali ini tidak boleh terjadi, walaupun kasus-kasus dulu banyak terjadi. Inilah tujuan kami di Puskor, untuk membangun penguatan internal. Karena kalau kita berbicara keluar, berbicara menuju orang lain, kita akan kewalahan untuk mengatakan bahwa orang lain yang bersalah. Tetapi kita tidak pernah memperhatikan ke dalam apa yang kurang dalam diri kita.
Ini yang akan kita tata dalam Puskor Indonesia, di mana misi yang kita usung adalah misi Santi Kerja Jagalite yang berlandaskan pada konsep Trihita Karana. Kalau pemahaman Trihita Karana, saya yakin kalau benar-benar kita pahami kemudian kita terapkan, itu sudah sangat sempurna. Bahkan dunia pun sudah mengakui bahwa konsep Trihita Karana adalah konsep keharmonisan yang hanya dimiliki oleh Bali. Tepuk tangan dong. Nah, kenapa kemudian slogan saya pertama bangga itu ada di dada ini. Mari kita bangun kebanggaan bersama ini. Tidak hanya cukup dengan bangga di tingkah, tidak cukup. Kita harus bangkit, jengah. Berbagai kalangan ya. Tadi yang terhormat juga lupa saya sampaikan, ini ada kebetulan Suryananda ya, Ananda dari pembina, wakil pembina Dekorda dan juga Dekorwil ya. Kemudian juga teman-teman lain yang mungkin di sini adalah tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh Hindu yang ada di Bandung. Sekali lagi saya ingin sekali memberikan semangat ini untuk selanjutnya, mari bangun sinergitas, bangun koordinasi, bangun penguatan visi dan misi bersama ini untuk kemudian menjadi bagian dari penguatan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian tentu saja kita tidak cukup sampai dibangkit saja. Semangat boleh, rasa jengah boleh, tetapi kalau tidak diterapkan dengan membangun berbagai lini, itu tidak akan ada artinya. Oleh karena itu konsep bangun begitu tegak ini berarti kita sudah menganggap kita siap membangun berbagai lini, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan berbagai sumber daya Hindu yang kita miliki, termasuk seni budaya, adat, tradisi, ya, ritual yang kita jaga, ritual yang kita perkaya dengan nilai-nilai Dharma. Jadi proses dalam beragama, dalam berkeyakinan di Hindu ini tidak statis, sangat dinamis. Kita sudah diberikan apa yang disebut dengan triguna. Pada suatu saat ya ada hal-hal yang mesti harus kita perlindungi. Tetapi dasarnya tetap harus memiliki nilai ya, yang tetap kita jaga. Kemudian juga apabila kita memang harus melahirkan, ya, kita harus melakukan upeti, ya, dan akhirnya memelihara, itu kita lakukan. Dan di Puskor ini kita terapkan itu. Bagaimana program-program kerja nanti yang dilakukan oleh Kornas, Korwil, Korda itu benar-benar harus dinamis, menyesuaikan dengan kondisi di mana Dekorda, Dekorwil itu berkembang. Kita tidak akan memaksakan Dekorwil Kalimantan Tengah yang sebagian besar adalah saudara kita Dayak untuk seperti di Bali, tidak bisa. Begitu juga di Jawa Tengah, Jawa Timur, kita bangun kebanggaan akan kearifan lokal itu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai konsep Indonesia, konsep Hindu yang berbasis kepada kearifan lokal yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini juga kami ingin memberikan informasi bahwa pada saat pelantikan Dekorda Bandung ini bersamaan hadir dari Kepala Cabang BPJS Denpasar. Silakan berdiri, Pak. Kemudian yang didampingi oleh Ibu Irani yang nanti siap akan memberikan layanan kepada relawan Dharma ini dalam KTA mereka untuk perlindungan BPJS ketenaga kerjaan, sehingga ke depan tidak ada relawan-relawan sosial kemudian yang hanya bergantung kepada donasi orang ketika ada kecelakaan atau mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, pada saat ini, kesempatan ini saya sekaligus mengumumkan bahwa kerjasama kita dengan BPJS ini sebagai salah satu sarana untuk menguatkan soliditas dan juga kepercayaan para relawan dalam mengemban tugas-tugas sosial kemanusiaan ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak BPJS. Nanti di akhir acara, setelah acara semua selesai, kami mohon para relawan tidak beranjak dari tempat ini. Kita akan sama-sama berembuk kembali dan kita menyepakati bagaimana sistem
relawan ini ke depan menjadi sebuah sistem pilihan untuk umat Hindu di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, izinkan saya bahwa Puskor Indonesia ini berdiri sebenarnya tahun 2003 secara de facto, namun karena masih berupa sekedemeng kalau di Bali atau paguyuban, kita pada saat itu belum menginginkan legalitas. Nah, legalitas baru kita urus pada tahun 2013. Hingga tahun 2015 baru keluar SK Kemenkumham atau tanda organisasi dari Kemenkumham nanti sebagai informasi kepada Kesbangpol. Kemudian kita juga terdaftar di Kementerian Agama karena basis pergerakan kita ada di keumatan Hindu. Oleh karena itu, secara organisasi kemasyarakatan kita sudah legal dari Kemenkumham sebagai organisasi nasional. Kemudian sebagai organisasi yang berbasis keagamaan kita terdaftar di Kementerian Agama. Sehingga nanti sebagai info dari Kesbangpol bahwa kita sudah berdiri lama. Di Bandung hanya saat ini baru dikukuhkan. Karena sebenarnya kegiatan di Bandung sudah dari lama berlangsung. Hanya saja dilakukan oleh relawan orang per orang, belum terorganisir dengan kepengurusan. Hari inilah kepengurusan. Sekali lagi terima kasih, selamat kepada para pengurus. Jangan sampai habis pelantikan ini kemudian tidak ada aktivitas. Karena banyak tugas yang kita lakukan, kita harus bersinergi dengan Desa Adat, berdampingan dengan Parisade untuk sama-sama ke pelosok-pelosok membangun penguatan pencerahan. Dan Asukara pada tanggal 17 kita akan resmi juga meluncing sarana pencerahan dan sarana informasi lewat kanal-kanal pencerahan YouTube dan juga berbagai media sosial yang akan dikoordinir oleh tim IT kita di pusat. Sehingga dengan demikian kita harapkan semakin banyak media pencerahan yang benar dan formal, karena banyak media pencerahan yang abal-abal dan liar, yang kadang-kadang memberikan informasi yang salah. Termasuk pada saat ini gerakan-gerakan misi yang berkedok keyakinan itu berusaha banyak memberikan pengaruh-pengaruh pada kita, sehingga kita harus melakukan gerakan-gerakan yang meluruskan, yang memberikan pencerahan yang tepat. Saya yakin juru mangku yang ada di sini tahu bagaimana situasi kita di Hindu, sehingga ke depan kita harapkan semua berpartisipasi. Bapak anggota Dewan juga mensupport bagaimana nanti Dekorda Bandung secara anggaran kita perjuangkan ini agar Puskor Indonesia dimanapun secara anggaran disupport oleh Guru Sese, disupport oleh negara. Karena apa? Tugas kita justru membantu negara ini menguatkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi serta sumber-sumber daya yang ada di negara ini, termasuk seni budaya itu adalah sumber daya. Oleh karena itulah kita wajib untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Kritis bukan berarti kita anti terhadap program-program pemerintah, tetapi kita sayang kepada pemerintah. Kita justru sayang kepada negara ini ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perjuangan kita diimplementasikan di masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dalam pelantikan ini. Walaupun apa yang saya sampaikan ini singkat, namun nanti informasi mengenai Puskor akan banyak disampaikan di media-media. Kemudian website kita juga indonesia.id dan indonesia.org sedang kita bangun untuk kita kuatkan. Kemudian tentu saja lewat 4 pilar yang kita sedang kembangkan ini, kita ingin membangun kepedulian sosial kemanusiaan. Yang pertama lewat Manawa Dharma. Kemudian yang kedua, kita ingin menggerakkan dan menguatkan ekonomi umat lewat gerakan ekonomi Dharma dalam Waisya Dharma. Jadi para penggiat ekonomi akan terlibat di sini. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membangun budaya mempunyai dengan dermawan Dharma ini. Ini yang mesti kita luruskan. Para jero mangku yang ada di masing-masing pura juga harus mengingatkan bahwa yatnya tidak sekedar hanya ritual. Yatnya itu adalah salah satunya bagaimana kita
mau bersama-sama menguatkan pembudayaan budaya ini. Seberapapun, seikhlas apapun untuk kepentingan umat. Karena kita di Hindu diberikan simbol swastika, itu artinya simbol keseimbangan. Jangan hanya memikirkan ke atas, atau jangan hanya concern dengan ke samping, atau hanya menjadi pendukung dari gerakan-gerakan ke bawah, butuh kala gitu maksudnya ya. Nah, keseimbangan swastika ini menjadi pedoman kita. Tapak dara adalah wujud keharmonisan, bahwa ke samping kiri, ke samping kanan, ke atas, ke bawah harus kita seimbangkan. Di saat itulah kehidupan kita yang kita sebut sebagai harmoni. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah. Oh, yang terakhir, maaf, yang terakhir ada yang keempat, pilar yang keempat. Kalau tadi pilar ketiga, yang terakhir adalah bala Hindu Dharma. Kita perlu menempa kader-kader yang memang memiliki kemampuan dalam mengawal dan menjaga spirit Dharma ini tetap ajak di Nusantara, khususnya di Bali ini. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Namun semangat saya untuk memberikan orasi tentang kebangkitan Hindu ini agar dijadikan sebagai sebuah motivasi dalam diri, karena kita tidak bisa selamanya akan bergantung kepada faktor-faktor eksternal tanpa kita benahi dari dalam. Demikian saya sampaikan, dan sekali lagi saya sampaikan yel-yel untuk menyemangati di akhir acara ini. Puskor Indonesia, bangga, bangkit, bangun, jaya Indonesia. Om Santi 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 Om.